Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di POM Channel Bimbingan Online Matematika. Adik-adikku yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan bahas Tryout Matematika Wajib kelas 11 bagian kedua dengan materi turunan dan integral. Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Baik, untuk soal pertama pada bagian kedua, terkait dengan materi turunan. Silakan diperhatikan adik-adikku yang hebat. Diketahui tiga fungsi, fx, gx, dan hx. Hx ini merupakan operasi aljabar dari gx dikurangi fx. Kita diminta untuk menentukan turunan pertama dari hx. Langkah pertama tentunya kita akan menentukan fungsi hx-nya terlebih dahulu. Gx dikurangi fx. Selanjutnya kita akan buka kurungnya terlebih dahulu. Hati-hati min plusnya. Min 1 kalikan di dalam kurung. Awalnya plus jadi min. Awalnya min jadi plus. Dan begitu seterusnya. Karena dikalikan dengan negatif 1. Kemudian, langkah selanjutnya kita akan jadikan 1 pada variabel yang sama dengan derajat pangkat yang sama. Min 3x pangkat 4, kemudian 3x pangkat 3 ini didapatkan dari min x pangkat 3 plus 4x pangkat 3. Kemudian min 2x pangkat 2 didapatkan dari 3x pangkat 2, min 5x pangkat 2, min 7x, min 6x, min x. Kemudian 3 plus 7 sama dengan 10. Langkah yang kedua tentunya kita akan turunkan. Perhatikan. Turunan. Pangkatnya turun, kemudian pangkatnya berkurang 1. Pangkatnya turun, kemudian pangkatnya berkurang 1. Pangkatnya turun, kemudian pangkatnya berkurang 1. Min 7x, kita turunkan menjadi min 7. Dan 10 ini kita turunkan menjadi 0. Sehingga turunan pertama dari hx adalah min 12x pangkat 3 plus 9x pangkat 2 min 4x min 7. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya silakan diperhatikan. Kita akan selesaikan dengan menggunakan aturan rantai. Dan sebenarnya konsepnya sama, pangkatnya turun terlebih dahulu, kemudian setelah turun pangkatnya berkurang 1, karena di dalam kurung ini masih mengandung variabel, maka kita akan kalikan dengan turunan di dalam kurung, yaitu min 15x pangkat 2, sehingga turunannya kita akan kalikan dengan 7, min 105x pangkat 2, min 5x pangkat 3 plus 4 pangkatnya 6. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya silakan diperhatikan. Kita akan selesaikan dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama kita akan menggunakan rumus. Langkahnya kita akan misalkan U per V. Kemudian U aksennya sama dengan 2, V aksennya sama dengan 1. Kita akan gunakan perumusan U per V, di mana turunannya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Kita masukkan. Kita operasikan. 2x min 2x ini habis. Kemudian hasilnya adalah min 11 per x min 4 kuadrat. Kita akan selesaikan. F aksen 2 ini maksudnya, x-nya ini kita akan ganti dengan angka 2. Sehingga hasil akhirnya adalah min 11 per 4. Adapun cara yang kedua, cara cepat silakan diperhatikan. Jika bentuk fungsinya khusus yaitu ax plus b per cx plus d, maka turunannya adalah AD, A kalikan D, min BC, B kalikan C,
kemudian CX plus D kuadrat. Kita perhatikan soalnya. A, B, C, D. A kalikan D, 2 kalikan min 4 ini. Kemudian 3 kalikan 1. AD min BC. Sehingga F aksen X-nya sama dengan min 11 per X min 4 kuadrat. Langkah selanjutnya tentunya sama, kita akan masukkan X sama dengan 2, sehingga hasil akhirnya adalah min 11 per 4. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya masih terkait dengan turunan. Silakan diperhatikan adik-adikku yang hebat. Langkahnya, kita akan menentukan terlebih dahulu H aksen X, turunan dari HX. 2AX min 3. Kemudian, diketahui H aksen min 2 sama dengan 21. Ketika X-nya sama dengan min 2, hasilnya 21. Kita masukkan X-nya sama dengan min 2, min 4A min 3. Ini hasilnya sama dengan 21. Sehingga nilai A dapat kita tentukan A sama dengan negatif 6. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya silakan diperhatikan. Pada soal ini diketahui fx, kemudian f double aksen, ini merupakan turunan kedua dari fx, kemudian f double aksen 2/3 sama dengan 8. Ketika kita masukkan x-nya 2/3, pada turunan kedua dari fungsi fx ini, maka nilainya sama dengan 8. Berapakah nilai n-nya? Baik, langkahnya kita akan turunkan terlebih dahulu. 1 kali, kemudian kita turunkan lagi 2 kali, karena yang diketahui adalah f double aksennya. Kemudian, kita akan masukkan f double aksen 2/3. X-nya kita ganti, dan ini nilainya sama dengan 8. Sehingga n-nya dapat dicari, 2n sama dengan 12, n-nya sama dengan 6. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya silakan diperhatikan, masih terkait dengan turunan. Adapun solusinya ada 2. Yang pertama, bisa kita menggunakan perumusan U kalikan V. Kemudian cara yang kedua, solusi yang kedua, kita jabarkan terlebih dahulu, kita kalikan terlebih dahulu. Baik, kali ini kita akan pakai cara yang kedua, kita akan kalikan terlebih dahulu. X pangkat 3 dikalikan 3X pangkat 2, X pangkat 3 dikalikan 5, kemudian min 2X kalikan 3X pangkat 2, min 2X kalikan 5, kemudian ada variabel yang sama dengan derajat yang sama, kita akan satukan terlebih dahulu, kemudian barulah kita turunkan. Pangkatnya turun, kemudian pangkatnya berkurang 1. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya, kali ini soal terkait dengan aplikasi turunan, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Pada soal ini, yang ditanyakan adalah fungsi turun. Langkahnya, kita akan turunkan terlebih dahulu, kemudian syarat fungsi dikatakan turun jika G aksen X-nya kurang dari 0. Untuk mencari X-nya, kita akan buat X membuat 0 terlebih dahulu, maka muncullah suatu persamaan kuadrat yang akan kita cari akar-akarnya. Dan jika anak-anakku terkendala dengan pemfaktoran, silakan tonton video di channel ini terkait dengan materi persamaan kuadrat. Kita akan faktorkan X min 1, X plus 4. Sehingga X yang pertama sama dengan 1, X yang kedua sama dengan min 4. Baik, langkah yang ketiga kita akan uji daerah. Angka yang lebih kecil di sebelah kiri, min 4, 1. Dan karena
ini tidak pakai sama dengan, maka lingkarannya adalah lingkaran kosong. Dan sebenarnya, jika A-nya atau koefisien dari X pangkat 2 positif, maka kita bisa langsung memberikan tanda plus min plus. Tetapi alangkah baiknya kita akan uji terlebih dahulu. Jika X-nya 0, 0 ini di antara min 4 dan 1. Ketika kita masukkan X sama dengan 0, maka hasilnya adalah min 4. Artinya dia negatif. Kemudian, jika kita coba X-nya sama dengan 2, di sebelah kanannya 1 ini, setelah kita masukkan, hasilnya adalah positif. Begitu juga dengan jika kita ambil angka di sebelah kiri min 4, yaitu min 5, kita akan masukkan, nilainya adalah positif. Plus, min plus. Karena yang diminta adalah turun, maka yang kita ambil adalah negatif. X-nya di antara min 4 dan 1. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya masih terkait dengan aplikasi turunan, yaitu titik minimum. Dan ingat, minimum maupun maksimum terjadi ketika fungsi itu stasioner atau fungsi diam. Sehingga langkah pertama adalah stasioner terlebih dahulu. F aksen X sama dengan 0, kita akan turunkan. Kita akan cari akar-akarnya dengan cara pemfaktoran. Sehingga X yang pertama sama dengan min 1, X yang kedua sama dengan 3. Langkah selanjutnya, kita akan substitusikan ke dalam fungsi fx-nya. Kemudian perhatikan hasilnya. Kita masukkan. Hasilnya adalah 72/3. Yang kedua, kita masukkan. Hasilnya adalah min 3. Sehingga titik maksimumnya yang paling besar min 1,72/3. Titik minimumnya tentunya 3, min 3. Karena yang diminta adalah titik minimum, maka jawabannya adalah 3, min 3. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya, 24. Nilai maksimum. Baik, nilai maksimum minimum fungsi terjadi ketika fungsi itu diam, fungsi stasioner. Syarat pertama, f aksen X sama dengan 0. Kita akan turunkan. Kita akan faktorkan. X yang pertama, 0. X yang kedua, min 3. X yang ketiga sama dengan 3. 0, min 3, 3. Langkah berikutnya tentunya kita akan substitusikan ke dalam fungsi fx. Dan perhatikan hasilnya. Ketika kita masukkan nilai 0, yang terjadi, hasilnya sama dengan 5. Ketika kita masukkan x-nya sama dengan 3, hasilnya adalah min 15, 1/4. Kemudian, kita masukkan X-nya sama dengan min 3. Apa yang terjadi? Hasilnya adalah min 15, 1/4. Di antara 1, 2, 3 ini, yang paling maksimum adalah 5. Dan 5 ini merupakan nilai maksimum dari fungsi fx. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya 25. Ini merupakan aplikasi dari turunan terkait dengan jarak, kecepatan, dan percepatan. Silakan diperhatikan adik-adikku yang hebat. Diketahui ST-nya. Dan ingat, ST ini jika diturunkan akan menjadi kecepatan. Kecepatan merupakan turunan pertama dari fungsi jarak.
Diketahui kecepatannya 27 meter per sekon. Kita akan turunkan, di mana kecepatannya sama dengan 27. Kita akan jadikan 1, sehingga muncullah persamaan kuadrat yang akan kita cari akar-akarnya. Kita akan bagi dengan 6 supaya lebih mudah. Persamaan kuadrat dengan variabel T, kita akan cari T-nya. T plus 1, T min 2. Sehingga T yang pertama sama dengan min 1, T yang kedua sama dengan 2. Karena ini terkait dengan waktu, maka T sama dengan min 1 tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi adalah T sama dengan 2. Kemudian pertanyaannya, berapakah percepatannya? Percepatan ini sama dengan A. Percepatan ini merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan atau turunan kedua dari fungsi jarak. Kita akan turunkan dari fungsi jarak 2 kali, yaitu 12T min 6. Kita masukkan T sama dengan 2, sehingga percepatannya adalah 18 meter per sekon kuadrat. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya 26, terkait dengan aplikasi turunan, yaitu persamaan garis singgung. Langkahnya, kita akan menentukan gradien terlebih dahulu. Karena ini sejajar dengan garis, kita akan cari gradien terlebih dahulu, di mana persamaan garis umumnya, Y sama dengan MX plus C. M-nya adalah gradien, sehingga gradien garisnya adalah 13. Dan karena sejajar, maka gradiennya itu sama. M2 sama dengan M1 sama dengan 13. Dan gradien ini merupakan turunan pertama dari Y atau Y aksen. Kita akan turunkan, kemudian sama dengan gradiennya. Sehingga X-nya sama dengan 3. X ini nantinya akan kita gunakan untuk menentukan titik singgungnya pada grafik. Sehingga langkah yang kedua, kita akan menentukan titik singgung pada grafik Y. Langkahnya, kita akan masukkan X yang kita cari tadi, X sama dengan 3, ke dalam fungsi Y. Sehingga titik singgungnya adalah 3,16. Langkah yang terakhir, langkah yang ketiga, tentunya menentukan persamaan garis singgung. Y min Y min 1 sama dengan M, X min X1. Gradiennya, titik singgungnya. Kita masukkan ke dalam persamaan garis singgung. Kita operasikan. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 13X min 23. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya 27, silakan diperhatikan. Ini merupakan soal cerita ataupun aplikasi dari turunan. Sebuah peluru ditembakkan ke atas. Jika tinggi H meter, setelah T detik, dirumuskan dengan HT. Maka tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah, ini fungsi HT-nya, tinggi maksimum dicapai ketika kecepatannya sama dengan 0. Kecepatan ini merupakan turunan pertama dari fungsi HT, H aksen T. Kita akan turunkan, adik-adikku yang hebat. Kemudian, VT sama dengan 0, karena tinggi maksimum. Kita sama dengan kan 0, sehingga T-nya sama dengan 12. Artinya, untuk mencapai tinggi maksimum, kita masukkan T-nya sama dengan 12. Sehingga tinggi maksimumnya adalah 720 meter. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya, ini merupakan soal uraian nomor 3. Kita akan selesaikan dengan menggunakan aturan rantai. Dan sebenarnya konsepnya sama dengan turunan. Pangkatnya turun terlebih dahulu, kemudian pangkatnya berkurang 1.
dikalikan dengan turunan di dalam kurung. Kita akan selesaikan. 6 kalikan 3x pangkat 2 min 2. Inilah turunan pertama dari fungsi f(x). Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Soal selanjutnya silakan diperhatikan, silakan dibaca dengan teliti dengan seksama. Suatu proyek pembangunan gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari dengan biaya sekian juta rupiah. Tentukanlah biaya minimum pada proyek tersebut. Diketahui BX, biaya dalam X hari, sekian juta rupiah. Kemudian biaya minimum syaratnya adalah B aksen X sama dengan 0. Kita turunkan saja ini, sehingga X-nya sama dengan 150. Artinya, biaya minimum tercapai ketika X-nya sama dengan 150 hari. Kita masukkan X-nya. Kita akan selesaikan. Sehingga hasilnya adalah 52.500. Artinya, biaya minimumnya adalah 52.500 dalam juta rupiah. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Demikianlah tadi pembahasan singkat Tryout Matematika Wajib kelas 11 bagian kedua. Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan BOM Channel. Terima kasih untuk like, share, dan subscribe-nya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.